Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila hadratin jami'il muslimin wa sallam. وعلى جميع ملكة المقربين المجيبين بكائر وسافر ورسل المكونات عليهم السلام وجميع خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعلي بن رضي الله عنه وجميع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم بإحسان إلى يوم الدين لجميع الأولياء ما مشينا وسلم الفاتحة. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على سلوك كتاب الله سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء على الهدى ودلالة على الخير والقرب وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك
التفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bersua kembali. Semoga saja apa-apa yang kita lalui ini dapat meningkatkan kualitas kita dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah. Dan semoga juga kita terus dapat bersunnah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu adalah kita selalu membacakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kelak Allah masih memberikan kepada kita, dan itu pasti Allah memberikan rahmat, itu pasti. Cuma terkadang kita ini mau enggak ngambilnya. Semoga aja kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian, kalau kemarin itu kita membahas sampai apa kemarin itu? Hidungnya, ya itu hidung. Ya.
Wudhu itu ya, kita bahas wudhu. Wudhu itu salah satu awal dari suatu perbuatan yang secara zahir itu kita lakukan. Itu salah satu yang awal itu adalah wudhu. Di samping membersihkan najasat. Kalau hadas disucikan dengan wudhu. Kalau najis ya dibersihkan. Contohnya kalau sini kena darah umpamanya itu jadi bersihkan darahnya sampai kira-kira warna, bau dan rasanya itu hilang. Berkenaan dengan wudhu, kenapa begitu pentingnya wudhu? Kenapa begitu pentingnya orang-orang soleh itu menjaga wudhunya setiap hari? Karena satu, beliau ini menginginkan menjadi minal mutatahhirin, menjadi orang-orang yang ahli bersuci, mensucikan mensucikan lahirianya, juga mensucikan batinnya. Untuk itu didawamkanlah wudhu ini. Setelah mengetahui rukun-rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, kemudian sudah dilakukan, kemudian ada sunnah-sunnahnya. Kita membahas itu sekarang tentang kemarin membahas tentang hidung ya. Sekarang kita membahas tentang doanya pada waktu membasuh muka. Ketika membasuh muka, menurut mazhab Syafi'i, diniati pada waktu membasuh muka itu ada selain diniati wudhu, nawaitu wudhu dan seterusnya di dalam hati. Kalau usah banter-banter nawaitu nggak usah. Nah, dengan niat, setelah niat, jadi kalau dikalamkan, diomongkan nawaitu wudhu ahlul asghar lillahi ta'ala, kemudian ini basuh tapi tidak ada niat, itu belum niat namanya. Jadi pas waktu basuh ini dibarengi dengan niat di hati, itu langsung. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terserah. Kemudian baca ini, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyad wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Maksudnya di sini, artinya ini, kita mohon sama Allah itu kelak di hari kiamat, itu wajah kita ini jadikan putih bersinar gitu. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku.
Kalau umpamane digawe apa ya, seorang guru contohnya, atau di suatu majelis mungkin. Kalau saya sebelum saya ngomongkan ini setelahnya ini adalah banyak dipakai itu untuk menarik lawan jenis. Tapi sebenarnya bukan untuk menarik lawan jenis. Sebenarnya untuk hal muamalah sebenarnya. Supaya tidak ada terjadi apa ya, amu-amuan, enteng-entengan aja lah. Kalau tadi Allah membayyidu wajhi, itu ada kalimat seperti Allahumma ahsin wajhi. Ya Allah, baguskanlah wajahku. Nah, Allahumma ahsin wajhi binurika. Kalau saya tahu itu Allahumma ahsin wajhi binurika. Jadi, ya Allah, baguskanlah wajahku dengan cahaya. Contohnya kalau sudah menikah ini apa ya, Mbak Vesta sama Mas Eki. Mbak Vesta sampai Mas Eki sampai khusyuk. Mbak Vesta ketemu Mas Eki baca itu, gunanya apa? Gunanya supaya apa ya, tali kasih tetap bukan langgeng tapi bertambah seperti itu. Yang laki juga itu, Mas Eki juga seperti itu. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Allah bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku, binurika yawma tabyad, di hari dengan apa? Binurika, dengan cahayamu, yawma tabyadu wujuha, di waktu kira-kira gini, di waktu hari-hari itu semuanya apa ya, bercahaya gitu, menginginkan suatu kecahayaan. Kenapa kalau saya bercahaya? Karena banyak pada waktu itu adalah aswat itu hitam, banyak wajah-wajah hitam legam pada waktu itu. Makanya di sini ada kalimat wala tusawwid wajhi bidzulumatik. Jangan sampai engkau anukan ya Allah, kau hitamkan seperti orang-orang kaum hamba-Mu yang zalim kepada engkau. Putihkanlah seperti kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Seperti itu maksudnya. Jadi pada waktu basuh muka itu dianjurkan baca itu, disunahkan baca itu. Gak baca enggak apa-apa, tetap sah apa jenenge, wudunya tetap sah. Kemudian ketika membasuh tangan kanan itu berdoa dengan Allahumma a'tini kitabi biyamini. Membasuh tangan kanan caranya ini. Gini boleh, ini air ya, ini boleh. Kalau saya gini, ini diambilkan gini, langsung ke sini. Kalau saya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Yang tangan kanan, maksud tangan kanan itu baca Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab. Besok itu kan kita dapat untuk kitab, untuk rapot. Rapotnya ya Allah sama kayak sebelah kanan.
Wahasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Karena besok itu orang yang mendapat tangan kanan itu jaminannya harus di surga, gitu loh. Jadi untuk tangan kiri, yo jaminan rokok. Gitu teman. Ini syariat seperti itu. Allahumma, kemudian yang sebelah kiri, kok ketika tangan kiri membaca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Ketika tangan kiri ini kita mohon perlindungan supaya kitab ini tidak diberikan dengan tangan kiri, gitu loh. Ya, diberikan dengan tangan kiri. Terus masalah itu mang tangan kiri aku wis apa ini? Akeh nerokone. Akeh nerokone. Iya. Muka sudah, tangan kanan sudah, tangan kiri sudah. Kemudian yang kepala, maksudnya rambut, kepala semuanya, itu berdoa dengan Allahumma ghashini birahmatika wanzil alayya min barakatika wa adhillini tahta dhillin gharshika yauma la dhilla illa dhilluka Allahumma harrim sya'ri wa basyari ala nar. Itu maksudnya adalah supaya rambut, kepala, dan semua jasad tubuh kita ini dihindarkan dari api neraka. Kalau dihindarkan dari api neraka, masuk panasnya enggak itu. Masuk gunung neraka, kena panasin neraka, suhun neraka enggak itu. Dengan apa? Ya dengan doa tadi itu, anzil alayya min barakati, dengan barokah itu. Barokahnya Allah, dan rahmatnya Allah, dan kemurahannya Allah. Doa-doa seperti ini kita panjatkan bukan berarti kita ini merintah pangeran, enggak. Kita mohon sama Allah. Dimanapun tempat, kita mohon sama Allah. Kita mengambil nafas, mengucapkan Allahu Rabbi, mengemuskan nafas, ya, membaca sallallahu alaihi wasallam. Enak. Ada yang mengatakan pada waktu ngambil nafas membaca Allah, mengembulkan nafas membaca ya Muhammadu. Ada yang seperti itu, terserah. Macam-macam orang baca. Ada yang ambil nafas membaca ya Rahman, mengembuskan nafas sambil baca ya Rahim. Ada terus mendalamkan Allahu. Ada mengambil cara Allahu huwallahu
Allahu huwallahu, ada gitu, terserah. Yang penting ada kedawaman aja. Panjenengan mau senopo mawon, baca yang apa aja boleh. Yang penting ada wirid di situ. Kalau saya sih suka sholawat. Kalau saya, kenapa? Karena sholawat itu ada dua asma yang menjadi satu di situ. Ada asma'nya Allah, ada asma'nya Rasulullah Muhammad SAW jadi satu. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, gitu ya, ya dil. Di situ ada dua asma jadi satu. Berdoa untuk siapa? Terserah. Selain zikir kita berdoa untuk siapa? Untuk terserah sama orang. Yang paling afdolnya adalah kita mohon tambahnya akhlak, tambahnya iman, kemudian bertambahnya akhlakul karimah. Seperti itu. Karena kita nggak tahu di dunia ini kita ini mau ketemu siapa, keadaan apa, kedepannya besok atau nanti ini kita nggak bakalan tahu. Sekelas Nabi Musa saja. Nabi Musa kenal dia? Kenal? Aku kurang kenal. Mek rutok jeneng itu sama Nabi Musa hebat Nabi lagi. Nabi sekelas Nabi Musa aja berdoanya Rabbis shrahli sadri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Sehingga pada waktu bertemu dengan Fir'aun ngomongin, wah wis apa ya istilahnya, diberikan kekuatan gitu loh. Ya, diberi kemampuan. Itu doanya Nabi Musa. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu boleh. Rabbis shrahli sadri boleh. Tapi alangkah indahnya apabila kita juga mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Sama nggak dengan Nabi Musa? Sama nggak? Nggak sama. Kalau Nabi Musa itu berdoa dulu, Rabbis shrahli sadri. Tapi Rasulullah enggak. Belum berdoa tapi sudah dikasih. Alam nashrah laka sadrak. Ya, Allah lah yang memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Musa berdoa dulu ingin dimudahkan. Yang mana gak mau minta. Ya, sampai-sampai dengan kemurahan beliau, dengan saking takdimnya beliau, dengan saking ridhonya Nabi Muhammad SAW di tanah Taif ya, insya Allah di tanah Taif. Tanah Taif itu, di area Taif itu Rasulullah sampai sempat itu dilempari batu, sudah sampai berdarah-darah. Sampai malaikat itu turun menyuruh Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, angkatlah kedua tangan. Tapi apa kata Rasul Muhammad SAW? Apa berdoa? Berdoa untuk kezaliman mereka. Enggak. Hanya mengatakan seperti ini. Innahum qauma la ta'lamun.
Jangan, la innahum qauma la ta'lamun. Jangan. Mereka hanya kaum yang belum mengerti. Jangan. Tapi dengan seperti itu, Rasulullah yakin besok di tanah ini akan banyak orang-orang yang beriman, menengadahkan wajahnya ke langit. Akhirnya terbukti sungguh memang. Area itu area yang sangat menakjubkan di kemudian hari. Berdoa apapun boleh, amalan apapun boleh. Mau Al-Fatihah digawe wong tuane boleh. Setelah mari habis batas sholat, minimal lah kalau kita awake dhewe segel ngene iki ya. Wah, aku wis gak segel wis wae wisan, gak double wisan. Segel gak seperti Ai Abdillah, Pak Sela. Ini kan segel. Ya segel minimal biasanya lah ya. Biasanya itu Al-Fatihah itu dua kali. Biasanya kan 2 kali. Untuk abahnya, abinya, bapaknya, sama untuk ibunya. Seperti itu. Membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waj'al jannata maswahuma. Boleh nggak? Boleh baca itu. Baik saja, baca seperti itu kan sangat dianjurkan malah. Minimal seperti itu, minimal baca 2 itu. Iku lek susu. Yang paling cepat menurut dia itu pertama baca Al-Fatihah itu ridhonya Allah dulu. Ridho Allah Ta'ala. Kemudian untuk Rasulullah Muhammad SAW, kemudian baru bapak dan ibu kita. Ya, setelah itu kepada ahli dan zuriyati kita. Nah itu paling singkat itu sebenarnya. Ridho Allah, kemudian Rasulullah, kemudian abah dan umi kita, kemudian ahli kita dan zuriyah kita. Ahli itu keluarga kita, zuriyah kita ini keturunan kita. Minimal baca itu baru kemudian baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terus gak apa-apa. Terserah wis sak totone gak basa Jawa, gak basa Indonesia, gak apa-apa. Basa Inggris gak apa-apa, basa Arab sama basa Jawa ya gak apa-apa. Wis lah. Allah ngerti. Ya aku lho mungkin Mbak Sela ngomong bahasa Inggris ngono kata kangelan aku buka Google Translate dian. Tadi dari kepala ya. Kepala, sekarang kita ke telinga. Ke telinga itu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah supaya telinga kita itu menjadi orang-orang yang yang senang mendengar amalan-amalan surga sampai nanti suruh masuk surga itu krungu ngono lho. Stasari, Sela, Egi,
mlebu bareng ae sampe Abdillah. Krungu kabeh nek kok celuk gak mlebu. Gak gelem be arek iki. Kan repot nek ngono iki. Bapaknya ngomong, nggih mangke mawon, cik, engko. Makanya jangan sampai kita itu kalau dipanggil itu apa ya, bahasa wong Jawa cik, jangan sampai dilontarkan. Khawatirnya nanti menjadi biasa. Biasanya unsur-unsur sing simpel biasanya. Allahu Akbar. Diceluk, ayo, satunya sholat. Enggak, budal-budal. Umpamane seperti itu. Engko sing komat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah mulai kurung budal-budal. Nah, jangan sampailah kita seperti itu. 27 derajat ditambah 100%. Karena di jamaah itu kan pahala 100%. Ya. Berarti 27 kali 100%. 2.700%. Lumayan gini di persentase kok bagi. Tapi kita ini melakukan hal ini bukan untuk semena-mena untuk ingin surga, enggak. Cuman kita mohon ridhonya Allah saja. Enggak ada yang lain. Minta ridhonya Allah saja. Jangan sampai minta yang lain. Kemudian selanjutnya setelah telinga adalah membasuh pundak. Pundak itu kan sunnah. Ya, maksudnya baca Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Maksudnya apa? Supaya kita jangan sampai intinya jangan sampai terkena siksa neraka gitu. Siksa neraka. Ininya di situ. Besok umpamanya kita masuk surga, masuk neraka, umpamanya Abdullah bin Dzalik ada yang masuk neraka. Gak akan tenggelam kita itu. Kenapa? Karena yang kena wudu ini, ya itu gak bakal kena api neraka, sehingga ketok umat itu mesti muncul kabeh. Gak tenggelam di neraka gitu ndak. Modele gambare ya apa karo aku, karena kurang tahu pun rokok masalahnya. Ku yang dimasalahkan iku ngono. Kemudian membasuh kaki kanan. Allahumma tsabbit qadami ala siratikal mustaqim ila siratil mustaqim, bukan siratikal mustaqim, ila siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika as-solihin. Maksudnya adalah supaya Allah menjaga kaki kita ini tetap di jalannya fisabilillah itu, di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan segala tindak tanduk kita. Kemudian kaki kiri itu membaca Allahumma inni a'udzubika an tazillu
qadami ala sirati fin nari yawma nazzilu aqdamul munafiqina wal musyrikina. Maksudnya adalah kita mohon sama Allah, semoga ya Allah, sak teman-teman sesungguhnya diriku ini mohon perlindunganmu akan kakiku ini kepada jalan-jalan neraka, jalan-jalan neraka, perbuatan-perbuatan rokok gitu loh sini. Apalagi besok jangan sampai kakiku melangkah ke neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikina. Di hari yang datang itu kaki-kaki pada kaki-kakinya orang munafik sama orang musyrik itu menuju kepada perbuatan-perbuatan neraka. Intinya di situ. Maka di dalam doa-doa wudhu ini, gak diwaca gak apa-apa seperti. Cuman alangkah baik itu dibaca, Kita ini kemana-mana, apapun, melangkah apapun, itu dibutuhkan doa. Minimal kalau kita tidak bisa berdoa, bagaimana kita memegang kitab, bagaimana kita salaman, ini doanya bagaimana kita memilih yang zuru mayasya, melihat segala sesuatu. Contohnya melihat cermin, diri kita di cermin, melihat pohon yang indah, kita baca apa. Gak bisa baca itu, minimal kita berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di situ akan dimunculkan sendiri. Contohnya kalau takjub akan menjadi subhanallah. Contohnya simbol-simbol itu aja. Rekan sekalian, setelah itu semuanya selesai, barulah ada sunnah itu menghadap ke kiblat, kemudian tangan menengadah dan wajah ke langit, itu membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsiran wasabbihka bukratan wa asilan. Nah, itu seperti itu. Baca doa seperti itu. Kalau gak bisa ya baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu. Nah itu tadi pembahasan tentang
doa-doa pada waktu wudu itu tadi yang kemarin kita baca, mulai dari melihat air, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai terakhir ini kita baca doa setelah wudu. Gunanya adalah supaya diri kita ini sempurna secara kualitas. Kita sempurna secara kualitas. Manusia itu ada jasmania, ada yang berkenaan dengan jasmania ini, amalan ini ada amalan jasmania, ada amalan ruhania. Amal itu sendiri, ada amalan itu berkenaan dengan syariat, ada amalan berupa hakikat, ada amal berupa thariqah, kemudian hakikat. Nah, syariat ini berkenaan dengan jasmania. Syariat itu berkenaan dengan jasmania. Contohnya apa? Contohnya wudu tadi. Ya, kita masuk wudu. Wudu tadi itu jasmania. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk kita bisa menjadi thariqah. Thariqah ini berkenaan dengan lika-liku hati. Berkenaan dengan hati, qalbun. Nah, thariqah supaya hatinya awake dhewe iki wis wudu terus ndonga pisan. Nah, seperti itu. Yang intinya apa? Intinya di hakikat. Hakikatnya apa? Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti di sini ada untuk membersihkan ruhani kita. Jadi syariat itu untuk jasmani, thariqahnya itu berkenaan dengan hati, hakikatnya itu berkenaan dengan ruhaniyah. Kalau sudah jasmanianya selesai, sholat iyo, syahadat iyo, zakat iyo, akhlakul karimah kena, salam kena, berarti dia akan menjadi meningkatkan kualitas Islamiyah. Kemudian hati menjadikan untuk kualitas iman kita. Nah, ruhani itu untuk kualitas insaniyah kita. Ihsan. Menjadi orang yang ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Kui sudah kumpul Islam, iman, ihsan, ini namanya insan kamil namanya. Manusia yang sempurna di sini. Sempurna yang kabeh-kabeh ngumpul. Yang kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita lakukan semampu kita gitu loh. Semampu kita aja, kita lakukan semampu kita. Sama mampu nih.
Sing total itu lah, aja sampai melakukan perbuatan dosa itu lho, sing total. Jadi amal itu sak mampune sak mini. Sing gak oleh gak iso ninggal mek titik-titik tok iki. Lah iku gak oleh iku sing perbuatan dosa. Ya apa lah aku titik-titik gak akeh-akeh ae diwalik umpamane. Gak bisa. Itu ya. Jadi resumnya adalah ketika kita mensucikan batiniah kita, maka sucikanlah, maaf ya, saya ulangi ya, ketika kita mensucikan jasmania kita, maka iringilah dengan kesucian batin, agar supaya ruhani kita ini tetap suci. Intinya di situ saja. Ketika kita mensucikan jasmaniah ini, iringi aja dengan kesucian batin. Supaya apa? Supaya ruhani kita yang tetap suci, gitu. Lebih sesuci ini. Sing penting ridhonya Allah. Biridho illah. Masa kiri ini hati lapo. Aku ya katanya silaturahmi ini. Kesel tapi gak penting, yang penting kalau ridhonya Allah. Contohnya gitu tak lu. Hutan-hutan, budal. Iya masa ya. Berangkat pacaran nabe. Pesta. Tapi pacaran wis duwe. Wis SIM kan izin menikah kan. Saya simi. Kudu izin mengemudi. Izin mengemudi ku akeh. Sing angel izin mengemudi jadi presiden iku angel. Kaya atene lawak jadi presiden. Kita setelah itu tadi, kenapa kita lakukan ini? Karena kita ini sebagai rois, sebagai kepala, jadi imam, pemimpin diri kita ini berarti. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita ini hanya kita ini aja, enggak. Kita ini rakyatnya wakeh. Ono mata, ono telinga, iki kudu dikongkon kabeh, dikondisino kabeh. Sampai digodha ambek setan. Setan iblis iku kan medeni digodha. Sehalus mungkin. Yang sering itu koyo enggak kerasa. Koyo enggak kerasa lek digodha iblis. Makanya hati-hati, ini mengingatkan diri saya juga, hati-hati dengan mencari atau merasa pada keutamaan itu. Keutamaan apa? Keutamaan makan, tempat contohnya. Oh, di gini-gini ku panggene istimewa wis. Iki panggene mesti gini, iki mesti gini, mesti hati-hati. Boleh nggak? Boleh kalau ke situ, tapi minta ridhonya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau itu yang lebih mulia, tempat itu lebih mulia dibanding ridhonya Allah, ini yang bahaya. Ya. Kemudian waktu keutamaan waktu. Wah, aku ahli sholat tahajud kan. Ini. Hati-hati dengan itu. Boleh nggak? Boleh sholat tahajud kalau mencari ridhonya Allah. Tapi kalau akhirnya mendapat kemuliaan karena seringnya dia itu sholat tahajud, ini yang nggak boleh. Kenapa seperti itu? Meskipun kita istiqomah sholat tahajud, meskipun kita sholat tahajud setiap hari,
taruhlah dimulai pertengahan malam, sebelum pertengahan malam, sebelum pas tengah malam kita ingin baca salat dan istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad astaghfirullah, sampai kira-kira sudah tengah malam. Setelah tengah malam baru kita lakukan sholat dan sebagainya. Itu aja kita nggak mendoa diri kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita yang lain. Itu dilakukan setiap hari. Meskipun seperti itu, kita jangan sampai merasa bahwa kita ahli sholat, tahajud, sholat waktu malam itu. Kenapa seperti itu? Karena kita dapat sholat tahajud itu kalau tidak ada rahmatnya Allah nggak bakal kita bisa bergerak. Hati kita kepingin sholat tahajud, kepingin, tapi kemudian dikei malasnya lebih gede, nggak berangkat atau gini. Ya, wis kuarep tapi kaki sakit gak berjalan. Ati wudhu kangelan, ati ini akhir tadi wis kasih to wis. Ini kalau gak ada rahmatnya Allah gak bisa. Makanya gak bisa kita menyombongkan diri dengan merasa oh ini tempatku paling mulia, ini tempatku, ini waktuku, yang aku lakukan ini adalah yang paling hebat. Gak bisa. Itu mungkin ambil apa ngomong apa presiden. Jadi presiden itu kabeh kepingin lah ya, kepingin. Padahal gak enak jadi presiden itu. Menurut aku tapi gak enak ya bu. Satu, ya salah satu hisab paling lama itu ya imam itu. Pahala ya gede aja jadi imam itu, tapi hisabnya paling akeh. Kenapa? Karena nanti dikisap tentang jamaahnya, rakyatnya tentunya 1 juta. Jadi dikisap per orang ini per satu orang. Pernah nggak dia orang yang rakyat satu ini tersakiti oleh ini? Pernah? Itu situ. Pernah nggak? Situ. Terus kali wong akeh, tak akeh. Tapi kuape ndak aku ridho nang ini orang ini. Ya enak wong ki langsung mlebu ae. Langsung mlebu. Tapi besok di gini akhirat iku nafsi. Gak iso moro. Kok nak dulurku tanggoku biyen ya. Apa unjuk pahalamu didik. Gak ada kesempatan seperti itu. Gak ada kesempatan itu. Karena besok itu bingung ya. Ojo meneh kiamat. Wong di Malang apa namanya? Umpamanya kita naudzubillah min dzalik ya. Di tepi sungai gitu, kemudian kintir gitu loh, pada kintiri. Kebanyakan orang itu kebanyakan itu menyelamatkan dirinya. Pada kintiri golek tali atau apa untuk diraih atau minggir, mesti seperti itu. Gak merengok di sini tengah kon minggir dia meneng-menengan jalur kintir gak ono biasanya. Aku tak ngintir kono jok kintir rek. Kan biasanya dia berusaha untuk gak kintir di sini, baru nyelamatkan. Seperti itu biasanya seperti itu. Iki cek banjir didik dong. Terus gak usah seperti itu sudah. Terkadang kita keburu contoh. Aku, Mas Eki, Mbak Sela, Mbak Vesta, Ais, Abdillah. Nang alun-alun Malang. Nang pas tengah-tengah mendadak karena gerimis hutan beres. Payung mesiji. Kemungkinan besar payungnya dibuka gedek dhisik. Gak payung gawean aku tak melayu. Jarang orang seperti itu. Jarang. Biasanya rapi. Iki mek suudon kowe sudon elekku. Atiku lak rada elek. Ya, gitu aja. Makanya dengan wudu ini semoga saja pelajaran yang ada di doa-doa wudu ini. Kenapa saya mengambil di kitab ini? Satu, karena di beberapa kitab itu ada yang sedikit, ada yang terlalu banyak doanya. Yang ini yang standar, Jadi gak jendek, gak jauh nemen. Sampai doa-doanya setelah wudunya pun sangat standar. Yang lebih singkat itu yang biasa kita baca itu. Nah, boleh nggak baca doa selain ini? Boleh.
Yang penting intinya di situ ya, seperti saya maksudkan, yang saya maksudkan mulai kemarin itu. Melihat air, kalau nggak bisa berdoa, ya ucapkan aja bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Cuma afdolnya dan bahasa Arab gitu loh. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjadikan air ini dalam keadaan suci, sehingga bisa untuk buat aku wudhu. Gitu aja di hatinya. Selesai sudah. Terus dan terus. Pada waktu Mbak basuh muka, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia lah bu. Ya Allah, jangan putihaken ya Allah. Si memplak kau tembok umpamane ngono. Umpama kepin kok ngono, tapi ojo lah. Memplak kau tembok ojo. Akhirnya itu ya. Jadi insya Allah pelajaran yang akan datang apa ini? Kita lanjutkan, insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah kita bertemu minggu depan dan semoga aja kita mendapatkan barokah ilmu, mendapatkan barokah istiqomah, dan semoga aja Allah tetap menjadikan kita hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja kita oleh Allah tetap dijadikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal jamil khairati wa barakatuh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina minat tawabin wa minal mutatahhirin wa minal muttaqin wa minal mukhlisin wa minal almi wa al khair wa al jannah wa al qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khusnul khatimah. Allahumma arina haqqa haqqa wa limaddiba'a wal badila badila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma yassir ala yusr alladhi yasartahu ala kathirin min ibadika wa anina bifadlika amma siwaka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.